Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang para tokoh mutakalim Isna Asyariyah pada abad kedua hingga 5 Hijriyah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang para mutakalim Isna Asyariyah pada abad ke-5 hingga abad ke-8 Hijriyah. Di antaranya yang pertama adalah Abu Qasim Ali bin Husain bin Musa Musyawi atau dikenal dengan Sayyid Murtado dan mendapat gelar Alamul Huda yang hidup pada masa 355 hingga 436 Hijriyah. Ia adalah ulama besar Imamiyah dan mahir dalam ilmu kalam dan tiada yang menandingi di masanya, sehingga Nasiruddin Tusi ketika menyampaikan pelajaran senantiasa menyebut namanya dan berkata, semoga berbagai selawat atau kebaikan Allah senantiasa tercurah atasnya. Kemudian dia memandang para hadirin dan berkata, bagaimana mungkin dia Allah tidak bersolawat kepada Murtada. Al-Mahili menjelaskan tentang karya Sayyid Murtada. Kaum Imamiyah memanfaatkan karya-karya sejak masa hidupnya. Semoga Allah merahmatinya hingga masa kita sekarang. Kemudian kita tahu bahwa Sayyid Murtada juga mencintai ilmu pengetahuan, berusaha keras menyebar berbagai pengetahuan agama. Beliau memiliki harta yang cukup, maka ia mampu melakukan usaha dengan baik dan berhasil. Kemudian Alamul Huda meninggalkan karya di berbagai bidang ilmu agama. Dan buku kalam yang paling penting diantaranya adalah Asy-Syafi, berisi pembahasan tentang imamah yang ditulis untuk membantah Al-Mughni karya Qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Yang kedua, Inqad Al-Bashar fi Al-Qada wa Al-Qadar yang dicetak di Najaf pada 1935 Masehi dan dicetak di Teheran pada 1971 Masehi. Yang ketiga, Tanzih Al-Anbiya yang menjawab berbagai keraguan atas kemaksuman para nabi dan para imam suci Ahlul Bait. Dan yang keempat, Az-Zakhirah fi Usul Ad-Din. Di antara karya yang cukup terkenal, di antaranya Al-Ghurar, Al-Fawaid, wa Ad-Durar Al-Qalaid. Lebih terkenal dengan Al-Amili. Tokoh selanjutnya yaitu Muhammad bin Hasan Tusi yang wafat pada 460 Hijriah. Dikenal atau dipanggil dengan Syekh Tusi atau Syekh Toifah. Ia menguasai berbagai ilmu Islam, seorang yang istimewa dan luar biasa. Ia memiliki karya tulis dalam topik ilmu kalam, fikih, usul fikih, tafsir, doa, tata cara ibadah, yang menjadi sumber dan referensi bagi ilmu agama. Salah satu buku kalam yang dicetaknya adalah buku besar dalam Usuluddin yang berisi pembahasan tauhid dan keadilan ilahi. Buku kalamnya diberi judul Riyadhul Al-Uqul. Karya yang lain seperti Talkhis Al-Syafi yang berisi pembahasan tentang imamah dan Tamhid Al-Usul, Al-Ghaibah dan Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad. Tokoh yang ketiga yaitu Sadiduddin Himsi Ar-Razi yang wafat sekitar 580 Hijriah. Muhaddits Qumi dalam menyifatinya mengatakan seorang yang alim, mutakalim yang memiliki ilmu amat luas, pengarang Al-Ta'lil Al-Iraqi dalam ilmu kalam. Tokoh selanjutnya yaitu Nasiruddin Muhammad bin Hasan Tusi, pengarang Taksis Al-Syiah dalam mengatakan dia adalah sultan para peneliti, guru para filsuf dan para mutakalim, penolong mazhab dan agama, salah satu pilar dunia dan agama, kehormatan bagi kaum muslimin.
Dalam upaya meninggikan kalimat hak dan amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan hukum dan sanksi ilahi, mendirikan sholat Jumat dan sholat berjamaah, ia menjelaskan metode dan cara para nabi dan para imam. Al-Mahili berkata tentangnya, dia adalah seorang syekh yang paling utama di masanya dalam ilmu-ilmu rasional. Dia memiliki banyak karya tulis di bidang rasional dan syariat berdasarkan mazhab Imamiyah. Dan saya menyaksikan bahwa dia adalah seorang yang memiliki akhlak amat mulia. Semoga Allah menerangi kuburnya. Saya belajar kepadanya berkaitan dengan sebagian keterangan dan bentuk penyusunan buku Al-Ilahiyah Al-Syifa karya Ibnu Sina. Kemudian dia meninggal dunia. Sejarah kehidupan Muhaqqiq Tusi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, sejak kelahiran hingga berjumpa dengan kaum Ismailiyah. Pada masa itu, ia sibuk menuntut ilmu di kota-kota Qum dan Naisabur. Kedua, sejak masa serangan Mongol ke Iran hingga masa kekuasaan Hulagukan. Pada masa ini, karena pembantaian yang dilakukan pasukan Mongol, tidak ada tempat yang aman. Karena itu, Khajah Nasiruddin Tusi menerima undangan dan menemui Gubernur Kohistan, Nasiruddin Abdurrahman bin Abi Mansur, menulis Akhlak Nasyiri untuk para tamunya dan Al-Mu'niyah untuk putranya yang bernama Mu'inuddin. Kemudian berdasarkan undangan pemimpin kaum Ismailiyah, Alauddin bin Muhammad, ia pergi ke Benteng Benteng Al-Mud, dianggap sebagai tempat aman. Ia menetap di sana hingga kejatuhan pemerintahan kaum Ismailiyah oleh Hulagukan pada 653 Hijriyah. Dalam kurun waktu tersebut, yakni sekitar 1/4 abad, Tusi menulis banyak buku, diantaranya Raudah Al-Qulub, Risalah Al-Tawali wa Tabarri, Tahrir Al-Majisti atau Al-Mages, Tahrir Euclides, Raudah Al-Taslim, Matlub Al-Mu'minin, dan Syarh Isyarat. Para sejarawan menyebut masa di mana Syekh Tusi menetap di bintang kaum Ismailiyah, Benteng Alamut, dan masa ia menjadi tawanan dan dipenjara. Juga dikatakan bahwa mereka kaum Ismailiyah membawa Syekh Tusi ke tengah mereka secara paksa dan mengancam agar sepakat dan mendukung mereka. Bukti yang mendukung keterangan ini ialah kalimat yang tercantum dalam Syarh Al-Isyarat. Di antaranya, sebagian besar darinya saya menulisnya ketika berada dalam suatu kondisi sulit dan tidak dapat dibayangkan ada suatu kondisi yang lebih sulit darinya. Di setiap tempat dan waktu, bagaikan lidah api neraka, mata selalu mengeluarkan air mata dan pikiran menjadi kacau. Buku-buku kalam Muhaqqiq Tusi diantaranya Tajrid Al-Aqai, Qawaid Al-Aqaid, kemudian Fusus Nasiriyah, Talkhis Al-Muhassal, Naqd Al-Muhassal, kemudian Musyari Al-Musyari, kemudian Al-Mukhni Afi Awal Al-Wajibat, Aqal Umma Yajib Al-I'tiqad Bihi. Itulah diantara karya-karya dari Tusi. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Kamaluddin Maisam bin Ali bin Maisam Bahroni yang wafat pada 697 atau 699 Hijriah. Dia adalah seorang pensyarah Najul Balaghah yang amat terkenal dan salah seorang ulama besar Imamiyah yang mahir dalam berbagai ilmu rasional dan wahyu atau ma'qul. Tokoh selanjutnya yaitu Jamaluddin Hasan bin Yusuf bin Ali Mutahhar atau dikenal dengan Al-Mahili. Ia adalah seorang mutakalim Imamiyah yang terkenal, menguasai ilmu rasional atau ma'qul dan wahyu atau mankul. Ia termasuk orang yang langka di masanya, salah satu keajaiban dalam sejarah. Seorang penulis rijal atau biografi memuji posisi keilmuan dan amalnya, mengungkapkan rasa takjub kepadanya. Demikian tadi tokoh-tokoh mutakalim Isna Asyariyah pada
abad ke-5 hingga 8 Hijriah. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.